Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulia SIMHG, dosen program studi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyusun sebuah video yang terkait dengan tata cara penulisan skripsi yang benar. Video ini saya buat dilatar belakangi oleh mahasiswa-mahasiswa saya yang berkonsultasi dengan saya. Seringkali ketika mereka membawa draft skripsi mereka, saya lihat masih ada beberapa, malah lebih kadang banyak ya, mahasiswa itu yang cara penulisannya masih kurang tepat. Nah, cara penulisan di sini saya tidak berbicara tentang sistematika penulisan skripsi yang terkait penyusunan bab, sistem penulisan bab, misalnya tidak, tapi terkait dengan tata cara mereka menulis skripsi yang benar, lebih kepada misalnya penulisan huruf besar dan segala macam. Baik, kita lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian menyusun tulisan karya ilmiah, baik itu makalah maupun skripsi ya. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah kata sambung. Nah, ada kata sambung seperti di mana, dari, di, oleh, dalam, ke, dan sebagainya. Nah, ini ada hubungannya juga dengan bagian kedua, poin kedua itu tentang penulisan paragraf, di mana seringkali mahasiswa itu menulis kata sambung paragraf dimulai dengan kata sambung. Nah, sedangkan paragraf itu sendiri adalah penyampaian ide dan ide pokok ya. Kemudian ada kalimat-kalimat penjelasan setelah ide pokok itu disampaikan. Nah, ketika paragraf dimulai dengan kata sambung, nah ini kan artinya ada kaitan nih, ada kaitan ataupun menyambung kalimat ini sambungan dari kalimat sebelumnya. Sementara ini paragraf ya paragraf yang baru dimulai gitu. Jadi kata sambung yang di sini maksudnya kurang tepat ketika ditulis di awal paragraf. Nah, sementara penulisan paragraf itu sendiri ya harus dimulai dari subjek, kemudian predikat. Nah, jadi mulai dulu yang baik, kalimat yang benar dan baik itu adalah dimulai dengan subjek dulu, kemudian predikat, baru kalimat keterangan-keterangan yang lainnya. Nah, dan paragraf juga disusun lebih dari satu kalimat gitu. Seringkali juga saya ketemukan mahasiswa buat paragraf tuh hanya terdiri dari satu kalimat gitu. Sementara paragraf itu kan untuk menyampaikan ide pokok kita gitu. Setelah kita sampaikan ide pokok, kemudian ada kalimat-kalimat penjelas setelah ide pokok itu disampaikan. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi jangan dimulai dari kata sambung. Nah, itu yang perlu saya tekankan betul, karena seringkali itu kesalahan ini yang sering dibuat oleh mahasiswa ketika berkonsultasi. Kemudian paragraf yang satu dan paragraf yang sebelumnya atau sesudahnya itu saling terkait. Jadi jangan putus kemudian sambung dengan materi yang lain ataupun ide pokok yang lain gitu. Maksudnya bukan ide pokok ya, materi pembahasannya tuh beda gitu antara kalimat di atas kemudian langsung muncul kalimat yang lain yang tidak ada kaitannya dengan paragraf di atas. Nah, paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya atau setelahnya sebelumnya itu saling terkait. Ya, jadi jangan terputus informasinya, harus ada paragraf yang mengaitkan antara permasalahan yang di atas dengan yang di bawah gitu. Yang ketiga itu penulisan huruf besar. Nah, penulisan huruf besar ini huruf awalnya ya, huruf besar di awal kata maksudnya. Ini penulisan huruf besar harus dilakukan ketika kita menulis nama.
baik itu nama tempat, kemudian nama daerah, nama sekolah, nama orang, misalnya rujukan gitu kan, kita menyebutkan nama orang. Nah, perhatikan betul-betul ketika kita menulis nama orang itu harus dimulai dengan huruf besar. Begitu juga dengan nama tempat, nama bank ya, kalau mahasiswa program studi perbankan syariah, misalnya bank Mandiri gitu kan. Nah, mandirinya itu harus menggunakan huruf besar seperti itu. Lanjut ke yang berikutnya adalah poin keempat. Nah, di bab 2. Bab 2 ini saya ingin mahasiswa itu menulis misalnya untuk poin A itu landasan teori, kemudian poin B-nya adalah penelitian terdahulu gitu. Atau kalau memang metode penelitian kuantitatif, ada poin C-nya misalnya kerangka pemikiran atau kerangka pikir gitu. Jangan dibalik poin A ke B, poin B ke A. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Selanjutnya adalah di poin kelima, penulisan kata di. Nah, penulisan kata di juga perlu diperhatikan ketika kalian menulis di atas, misalnya berdasarkan latar belakang di atas. Nah, di atasnya tuh dipisah dinya, jangan digabung. Kebanyakan mahasiswa yang belum tahu tuh digabungnya. Nah, berdasarkan tabel di atas, nah pisah ya. Nah, kapan di itu digabung atau tanpa spasi? Ditulis tanpa spasi ketika di itu ketemu dengan kata kerja. Contoh, dikerjakan, dilakukan. Nah, itu kan lakukan, kerjakan, itu kan kata kerja. Jadi dia harus gabung tanpa spasi. Sementara di atas, di bawah, di depan, di daerah, di Indonesia, di negara misalnya. Nah, itu ditulis secara terpisah. Yang berikutnya adalah penulisan tabel. Nah, tabel ini harus disertakan dengan nomor urut tabelnya. Misalnya ada tabel di bab 1 dan ini tabel pertama yang muncul di bab 1. Kalian bisa tuliskan tabel 1.1 di mana 1 yang pertama itu menunjukkan bab satunya, kemudian titik 1 yang kedua itu menunjukkan nomor urut tabelnya. Nah, kalau di bab 2, tabel 2.1 kalau nomor urut 1. Yang 1 di belakang adalah nomor urut. Nah, kalau jika tabel nomor urut 2 ya 1.2 gitu. Kemudian apa? Tabel ini berbicara tentang apa gitu. Misalnya tabel ini berbicara tentang data jumlah penduduk di Indonesia. Berarti seandainya di bab 1 nih ya, tabel 1.1 jumlah penduduk Indonesia tahun 2021 misalnya. Kemudian di bawah tabelnya ditulis sumbernya dari mana kalian dapatkan ini. Apakah sumber BPS atau sumber dari internet atau sumbernya dari buku. Nah, kalian tulislah di bawahnya sumbernya dari mana gitu. Mungkin itu saja poin-poin besar yang akan saya bahas di video kali ini. Mungkin masih banyak yang lain yang harus kalian ketahui. Mudah-mudahan ke depan saya bisa buat video yang lain lagi untuk melengkapi video yang kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.